Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nur Hapsah dengan NPM 172151171 akan memaparkan hasil review sebuah artikel yang berjudul Desain Didaktis Bahan Ajar Matematika SMP Berbasis Learning Obstacle dan Learning Trajectory dengan autor Endang Dedi dan koautornya Encum Sumiati dari Departemen Pendidikan Matematika FP MIPA UPI yang diterbitkan oleh Jurnal Review Pembelajaran Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai efektivitas judul artikel. Dari judul artikel yang tadi telah saya sebutkan yaitu mengenai desain didaktis bahan ajar matematika SMP berbasis learning obstacle dan learning trajectory, maka judul artikel tersebut mempresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel, namun tidak memunculkan objek penelitian dan mencerminkan aspek kebaruan. Adapun kata kunci yang digunakan dari artikel tersebut yaitu didactical design research, learning obstacle, dan learning trajectory. Keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Artikel tersebut tidak terdapat penyajian gambar, tabel, dan persamaan. Yang selanjutnya, kandungan abstrak dari artikel tersebut. Artikel tidak menjelaskan latar belakang pemilihan topik, dan dalam abstrak dari artikel ini mencantumkan tujuan dari artikelnya, tujuan dari penelitiannya yaitu untuk memperbaiki pembelajaran matematika melalui desain didaktis yang berbasis learning obstacle dan learning trajectory. Dan ada juga mencantumkan metode penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian desain didaktis atau didactical design research yang sering kita singkat DDR dengan pendekatannya yaitu kualitatif. Kandungan abstrak berikutnya yaitu finding hasil penelitian dan simpulan. Dari artikel tersebut menyimpulkan bahwa hasil analisis masalah terkait operasi bilangan bulat aritmetika, konsep fungsi dan konsep kesamaan dua segitiga, penerapan desain didaktis dapat memprediksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan bahkan jika terjadi kesalahan lagi, itu menurun dibandingkan dengan tes awal untuk mengetahui kesulitan pembelajaran. Kondisi ini diperkuat setelah pembelajaran matematika di sekolah berhasil mencapai standar 75%. Adapun implikasi dari artikel tersebut yaitu subjek penelitian ini yaitu 2 guru matematika, sedangkan objek penelitiannya adalah buku matematika SMP kelas 7, 8, dan kelas 9 dengan pokok bahasan operasi pada bilangan bulat, fungsi dan kesebangunan pada segitiga di SMP Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia atau Laboratorium School UPI. Yang selanjutnya, penggunaan istilah dan kebahasaan dari artikel tersebut. Istilah-istilah dalam artikel sesuai dengan standar baku KBBI dan kamus. Struktur kalimat sesuai standar baku, paragraf tidak berisi hanya satu kalimat, dan penggunaan bahasa asing dicetak miring atau italik. Selanjutnya mengenai latar belakang dari artikel tersebut. Latar belakang dari artikel tersebut menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pembahasan dari umum ke khusus, dan menyatakan pentingnya penelitian ini dilakukan dengan kalimat penelitian ini sangat penting dilakukan karena melalui bahan ajar yang dibuat berdasarkan learning obstacle dan learning trajectory, pembelajaran akan bermakna dan berkualitas pembelajaran akan semakin membaik. Selanjutnya mengenai kecukupan state of the art.
kejelasan gap analisis, dan kejelasan tujuan pembelajaran. Kecukupan state of the art, artikel berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini yang tertuang pada bab pendahuluan, namun tidak mencantumkan referensi state of the art. Selanjutnya, kejelasan gap analisis. Artikel mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan mencantumkan apa yang perlu dilakukan pada bab research method. Kejelasan tujuan penelitian. Artikel mengenalkan apa yang dikerjakan atau diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara membuat bahan ajar berbasis learning obstacle, yaitu kesalahan menyelesaikan soal, dan learning trajectory, yaitu sintak atau struktur penyampaian konsep dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dari artikel ini. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desain didaktis atau Didactical Design Research yang disingkat sebagai DDR dengan pendekatan kualitatif. Penelitian desain didaktis yang digunakan dalam artikel ini melalui 3 tahapan analisis. Nah, yang pertama yaitu analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis hipotesis termasuk analisis didaktis dan pedagogis ADP. Nah, analisis yang pertama ini menggunakan tes awal untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa dalam memahami materi-materi yang bersangkutan dari buku-buku yang tadi diteliti. Yang tahap yang kedua yaitu analisis metapedadidaktik, yakni analisis kemampuan guru yang meliputi 3 komponen yang terintegrasi, yaitu kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi dalam pembelajaran. Nah, tahap kedua ini peneliti melakukan penelitian terhadap guru yang mengajar siswa pada materi tersebut. Selanjutnya, analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini mendeskripsikan hasil temuan yang ada berupa deskripsi mengenai hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dari artikel ini mendeskripsikan dari setiap tahapnya. Yang pertama, dari analisis learning obstacle konsep operasi pada bilangan bulat. Yang kedua, hasil penelitian analisis learning obstacle konsep fungsi. Yang ketiga, hasil penelitian analisis learning obstacle konsep kesebangunan pada segitiga. Dan yang keempat, hasil penelitian dari analisis buku pegangan siswa. Dan yang kelima, hasil penelitian dari analisis video pembelajaran. Artikel tidak menjelaskan keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada dan tidak menyertakan kesesuaian hasil atau temuan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian. Artikel menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban, menyampaikan proyeksi untuk penelitian lanjutan, yakni tertuang pada akhir pembahasan dengan kalimat, karena itu penelitian ini dapat diperluas menjadi pendekatan kualitatif. Namun, artikel tidak menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan. Simpulan dari artikel. Simpulan dari artikel ini cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, merangkum semua hasil secara padat, simpulan dibuat narasi dan tidak menampilkan data pengujian statistika. Simpulan pada artikel tidak ditunjang oleh data-data hasil penelitian yang cukup dan tidak menampilkan hasil utama penelitian. Jadi, simpulan dari artikel ini hanya berupa deskripsi, tidak mencantumkan data statistika. Yang selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka pada artikel ini penulisannya sudah konsisten. Penulisan daftar pustakanya telah sesuai dengan APA 6 dan nisbah sumber acuan primernya
lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Derajat kemutahiran, banyaknya referensi minimal 10. Pada artikel ini sudah menggunakan rujukan referensinya 10 tahun terakhir. Namun, banyaknya referensi kurang dari 10 referensi. Sekian pemaparan hasil review artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.